Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur dan selalu bersyukur. Saya senang mengatakan kepada kita semua, mari kita bersyukur karena Tuhan itu baik apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Pada kesempatan ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan renungan kita pada kesempatan ini. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita boleh mengingat bahwa Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan Tuhan Yesus sudah mencurahkan rohnya atas kita semua, sudah memberikan roh kudusnya atas kita semua, dan 10 hari ke depan ini sampai hari pencurahan roh kudus di hari Pentakosta, kita berdoa, kita bertekun untuk mencari Tuhan. Sebab itu saya akan sampaikan saat ini tentang satu ayat yang ada di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-14 yang berbicara tentang mengejar kasih dan mengusahakan karunia roh. Tapi sebelumnya kita berdoa. Bapa Surgawi Allah yang hidup, kami bersyukur karena Engkau hidup, karena Engkau sudah bangkit, karena Engkau yang memerintah atas langit dan bumi. Pada kesempatan ini kami mau mendengar firman-Mu, biarlah Engkau sendiri berbicara kepada kami dan firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi bekal, menjadi dasar kami untuk bertumbuh, untuk hidup memuliakan Engkau. Kami mohon urapan-Mu dan kasih karunia Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus berusaha terus? Memang hidup ini tidak pernah mudah, walaupun kita harus tetap menjalaninya. Ayat yang kita bisa dapatkan dari 1 Korintus 14 ayat yang pertama dikatakan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Di dalam terjemahan lain dikatakan, kejarlah kasih dan inginkanlah dengan sungguh-sungguh karunia-karunia rohani, terutama supaya kamu dapat bernubuat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita harus melakukan terus membangun diri kita? Saudara, manusia ini kalau kita tidak dibangun, maka manusia kita ini akan lemah, saudaraku. Roh kita lemah, kemauan kita akan mengikuti keinginan-keinginan daging kita dan sebagainya. Setiap kita harus dibangun. Setiap kita harus dibangun. Nah, apabila kita tidak dibangun, kita tidak bisa membangun orang lain. Itu yang jelas, ya. Kita tidak bisa membangun orang lain kalau kita sendiri tidak dibangun. Nah, kesempurnaan seseorang adalah ketika dia penuh dengan kasih, itu pasti, ya. Kalau dia penuh dengan kasih dan membangun banyak orang yang ada di sekelilingnya, maka itulah manusia yang sudah matang. Manusia yang diharapkan oleh Tuhan. Nah, membangun orang lain itu juga perlu untuk pertumbuhan kita. Ya, kita bisa membangun orang lain. Itu adalah satu kasih karunia. Karena sementara kita membangun orang lain, kita ini sebenarnya sedang dibangun. Aku suka ayat yang kelima di dalam 1 Korintus 14 tadi. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat, kata Paulus. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dalam bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Nah, ini yang kita perlu catat bersama-sama, yang menjadi pokok kebutuhan adalah supaya kita bisa saling membangun. Kita bisa saling memberi kekuatan, membuat orang di sekeliling kita bertumbuh, membuat orang di sekeliling kita menjadi lebih kuat. Ini adalah kehendak Tuhan bagi kehidupan kita. Nah, apa kegunaan dari membangun diri kita, juga membangun orang lain? Di dalam ayat-ayat yang kita bisa baca di dalam 1 Korintus 14 tadi, di ayat yang kedua dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh
tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh Roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Saudara, perlukah ya berbahasa roh? Perlu, saudara. Karena bahasa roh itu adalah bahasa yang diucapkan seseorang bukan kepada manusia tetapi kepada Allah. Itu menunjukkan bahwa ada persekutuan dengan Allah. Itu yang dapat membangun ya diri. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, tetapi siapa yang bernubuat ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati dan menghibur. Ada satu sasaran yang berbeda, bukan yang satu lebih utama atau lebih penting dari yang lain, tidak. Ya, di dalam ayat yang keempat dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Jelas sekali. Ya, kita perlu membangun diri kita ini dengan berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi untuk bisa membangun jemaat, kita harus bernubuat. Apa itu bernubuat? Berbicara, ya, menyampaikan firman Tuhan, berbicara atas nama Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kita untuk membangun mereka, bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk mempermalukan, bukan untuk membuat saudara kita menjadi sakit hati dan sebagainya, tetapi nubuat adalah satu perkataan untuk membuat orang terbangun. Memang kadang nubuat itu menemplak dosa seseorang, tetapi tujuannya bukan untuk membuat seseorang itu hancur atau putus asa, tetapi membuat orang bangkit, terbangun rohnya, mau kembali bersekutu dengan Tuhan dan terus dikuatkan. Itu adalah nubuat. Nah, Paulus ya memberikan saran dan juga memberikan contoh dalam kehidupannya. Di dalam ayat yang kelima dikatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Saudara, apa sasarannya? Saudara, berbahasa roh itu untuk sendiri. Untuk membangun kita. Setiap orang harus berbahasa roh. Karena apa? Itu adalah sarana yang Tuhan berikan, yang Roh Kudus kerjakan di dalam diri kita untuk kita bersekutu dengan Allah dan kita terbangun. Kita terbangun komunikasi kita dengan Tuhan sehingga Tuhan itu benar-benar hadir dan memberkati kehidupan kita. Kita semakin kuat, roh kita semakin kuat, saudara. Tapi bernubuat, ya, itu membangun orang-orang di sekeliling kita. Ya, Paulus berbicara, jadi apakah yang harus kubuat? Ya, dia bilang aku akan berdoa dengan rohku. Ya, dia bilang aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Nah, ini, aku akan berdoa dengan rohku, tetapi juga aku akan berdoa dengan akal budiku. Dan aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budi. Saudara, bukan salah satu, tetapi dua-duanya kita lakukan. Karena itu untuk membangun diri kita. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa kalau kita tidak dibangun, kalau kita tidak terbangun roh kita, maka kita nggak bisa membangun orang yang ada di sekeliling kita. Dengan apa kita bisa? Ya, nah, bagaimana kita ini membangun? Saudara, tentu saja harus mengusahakannya dengan tekun. Ya, manusia rohani kita terbangun ketika kita melakukannya dengan tekun. Apa dengan tekun? Berdoa dalam bahasa roh, bersekutu dengan Tuhan, pribadi kita dengan Tuhan. Terus dengan tekun dilakukan. Nah, sampai berubah, sampai kita bertumbuh, sampai kita terbangun, sampai kita benar-benar kuat roh kita. Karena perubahan itu bukanlah perubahan sampai perubahan itu terjadi. Betul ya? Jadi di dalam diri kita ini
harus berubah sampai perubahan itu terjadi, sampai pertumbuhan itu terjadi. Bukan hanya teori, bukan hanya sesuatu yang kita inginkan, kita angan-angankan, oh aku akan menjadi kuat, oh aku akan terbangun, oh aku akan menjadi sempurna dan sebagainya. Tidak, tetapi dilakukan terus. Setiap hari kita bersekutu dengan Tuhan, kita kuat dan kita mengejar, mengusahakan karunia untuk bernubuat, karunia untuk membangun orang-orang di sekeliling kita, sehingga kita terbangun, orang sekeliling kita terbangun oleh karunia roh yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, ini yang perlu kita terus lakukan di dalam kehidupan kita. Ingat bahwa ketekunan, kesetiaan kita itu yang menjadi kunci. Ya, itu akan menjadi kunci. Banyak orang berbahasa roh, sukacita di awal karena dia dibaptis Roh Kudus, tetapi dia tidak tekun. Ya, setiap kali dia ditanya, kamu sudah dibaptis Roh Kudus? Sudah. Kapan? Oh, sudah lama. Bukan itu. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita secara kontinu, secara terus-menerus kita bersekutu dengan Tuhan dengan bahasa roh. Kenapa bahasa roh? Bahasa yang dimengerti oleh Tuhan, bahasa yang menjadi bahasa persekutuan kita dengan Tuhan itu kita lakukan terus. Tetapi jangan salah, apa yang harus mendahului semuanya itu di dalam ayat yang pertama tadi, kejarlah kasih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karunia itu tidak akan ada artinya, betul, kalau tidak ada kasih. Nah, Tuhan bilang kejarlah kasih itu. Ya, kasih itu sampai menjadi kepribadian kita. Kenapa saudara mengasihi? Karena memang kasih itu ada di dalam saudara. Itu yang harusnya terjadi. Bukan kenapa Anda berbuat baik. Ya, supaya orang berbuat baik kepada saya. Kenapa kamu menolong orang? Ya, supaya siapa tahu nanti saya butuh pertolongan, orang akan tolong saya. Kenapa kamu tidak sakit hati? Oh, supaya orang juga tidak sakit hati. Bukan itu yang Tuhan mau. Kalau kita ditanya, kenapa kamu mengasihi? Karena memang kasih itu ada di dalam diri saya, itu muncul sendiri. Itu memang saya. Saya nggak bisa tidak mengasihi karena memang kasih itu sudah memenuhi hidup saya, sudah menjadi kepribadian saya. Kenapa kamu berbuat baik? Ya memang saya ini seperti ini. Saya tidak mengada-ada karena itulah yang saudara. Saudara, kalau orang menanya kenapa saudara baik? Ya memang saudara baik. Kenapa saya baik? Karena memang baik. Nah, itu yang Tuhan mau. Kenapa kita mengasihi? Karena kasih itu memang sudah menjadi kepribadian kita. Itu tindakan yang harus kita usahakan. Nah, kalau kasih itu sudah ada di dalam diri kita, kita mengusahakan untuk memperoleh karunia-karunia. Banyak karunia, walaupun Paulus mengatakan, tapi yang terutama adalah karunia bernubuat. Karena dengan bernubuat kita membangun orang-orang di sekeliling kita. Ada karunia mujizat, ada karunia memberi, ada karunia untuk melayani, ada karunia untuk berbahasa roh dan sebagaimana sebanyak-banyaknya karunia itu ada. Tetapi dengan bernubuat kita membangun, menyampaikan firman. Orang yang lemah jadi kuat. Orang yang putus asa mendapatkan pengharapan kembali. Orang yang sudah hopeless dalam hidupnya dengan nubuatan, dia dibangun sehingga dia kuat kembali. Ini kenapa Paulus menyarankan kita harus bernubuat. Nah, tetapi kita sudah terbangun. Ya, semua terjadi. Ya, semua itu bisa terjadi ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Itulah sebenarnya hari-hari ini. Ya. Gereja-gereja yang mungkin beraliran Pentakosta berdoa, walaupun saat ini tidak bisa berdoa bersama-sama karena keadaan, tetapi hari-hari ini kita bisa mengingat bagaimana murid-murid waktu itu bertekun selama 10 hari. Mereka menantikan janji Tuhan, yaitu pencurahan Roh Kudus. Dan mereka sungguh-sungguh merindukan, mereka menyadari bahwa Roh Kuduslah yang menjadi solusi
bagi kehidupan mereka, sehingga mereka tidak harus dilanda ketakutan, mereka tidak harus dilanda dengan kekhawatiran, mereka tidak harus mengalami kekecewaan dan sebagainya. Dan ketika roh itu tercurah, mereka dengan berani memberitakan firman. Mereka membangun banyak orang sehingga orang benar-benar dibangkitkan imannya, rohaninya. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita ketika kita dipenuhi Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita pura-pura tidak tahu. Jangan kita cuek. Jangan kita, yang penting ke gereja, yang penting jadi Kristen, yang penting masuk surga. Saudara, kerajaan Allah bukan hanya yang penting, saudara. Kerajaan Allah bukan hanya sekedar. Kerajaan adalah itu full heart, sepenuh hati, segenap kekuatan. Itulah sebabnya ayat yang sangat populer adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, semuanya dengan sepenuh hati. Maka Tuhan akan melakukan keajaiban. Maka Tuhan akan melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Saudara akan menjadi manusia rohani yang sungguh-sungguh tidak dibatasi oleh segala sesuatu yang ada di alam ini. Karena pemerintahan itu ada di dalam diri saudara. Karena kekekalan itu ada di dalam diri saudara. Karena Roh Kudus ada di dalam diri saudara. Saudara dan saya bersama-sama dengan Tuhan memerintah mulai dari saat ini. Ketika kapan? Ketika kita terbangun. Teruslah bersemangat. Jangan menjadi letih, jangan menjadi lesu. Penuhlah dengan Roh Kudus dan terus terbangun hidup saudara. Maka saudara akan melihat orang-orang yang dibangun oleh kehidupan saudara, oleh kesaksian saudara, oleh karunia-karunia yang ada di dalam diri saudara. Mereka semua memuliakan Tuhan dan luar biasa Tuhan ditinggikan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang penuh dengan kemurahan. Kami bersyukur bahwa Engkau sudah mencurahkan Roh Kudus-Mu atas umat manusia 2000 tahun yang lalu. Dan biarlah hari ini, biarlah saat-saat ini jemaat-Mu benar-benar mengalami kembali kepenuhan Roh Kudus dan dibangkitkan, dibangun rohnya, sehingga jemaat-jemaat-Mu bukan menjadi orang yang lemah, tetapi menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, kuat rohnya, sehingga kami boleh membangun banyak orang di sekeliling kami, sehingga sekeliling kami menjadi orang-orang yang benar-benar militan, benar-benar kuat, sehingga kami boleh melihat kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu terjadi di dalam kehidupan kami, di dalam gereja-Mu, di dalam setiap jemaat Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur dan kami menyerahkan hidup kami dalam tangan pimpinan Tuhan, dan penuhkan kami selalu dengan Roh-Mu, dan biarlah kami terbangun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.